Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alwas Channel, kisah berikut ini adalah tentang sahabat Nabi yang terakhir menyentuh jenazah Rasulullah SAW. Sahabat ini adalah orang terakhir yang menyentuh jenazah Nabi Muhammad SAW di dalam liang lahat. Umat Islam sangat sedih pada hari itu. Senin, bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun 4 hari. Semua sahabat Rasulullah SAW kaget. Terlebih lagi, pada hari-hari sebelumnya, Nabi SAW telah menunjukkan tanda-tanda kesehatan setelah melewati masa sakit. Pemakaman berlangsung keesokan harinya, Selasa sore. Para sahabat memandikan jenazah Nabi SAW tanpa membuka pakaiannya. Yang memimpin prosesi tersebut adalah sepupunya, Ali bin Abi Thalib. Air yang dipakai untuk itu berasal dari sumur Gors yang terletak di Kubah. Ali dibantu Al-Abbas dan putranya Al-Fadil. Kemudian jenazah Nabi SAW ditutup dengan kain kafan. Ali menutupi dengan 3 lembar kain katun putih. Jangan memakai baju kurung dan menutup kepala. Kemudian jenazahnya dibaringkan di atas tempat tidur di kamar Aisyah. Sempat terjadi perbincangan mengenai di mana jenazah pembawa dakwah Islam itu akan dikuburkan. Sebagian masyarakat meyakini pemakamannya akan dilakukan di kampung halamannya, tepatnya di Mekkah Al-Mukarramah. Bahkan ada pula yang menyarankan kota lain, yaitu Baitul Maqdis di Palestina, karena di sana terdapat beberapa makam utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar lantas berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana ia dicabut nyawanya." Ali membenarkan kesaksian Abu Bakar mengenai hadis tersebut. Maka semuanya pun sepakat, jenazah Rasulullah SAW akan dikubur di tempat beliau menghembuskan napas terakhir. Karena itulah yang diisyaratkan hadis. Sebagaimana disampaikan Abu Bakar kepada hadirin, Abu Talha, Zaid bin Sahal, Al-Ansori, kemudian diberi tugas untuk menggali tanah tepat di bawah ranjang Rasulullah SAW yang terdapat di kamar Aisyah. Ada 4 orang lelaki yang memasukkan jasad mulia Rasulullah SAW ke dalam liang kubur, yaitu Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadil, dan Qutsam bin Abbas. Kemudian makhluk Allah Ta'ala yang menyaksikan pemandangan itu teramat berduka. Manusia agung yang sangat dicintai telah meninggalkan dunia yang fana ini. Muawiyah bin Abu Sufyan pun turut hadir dalam prosesi tersebut. Tubuhnya gemetar saat melihat jenazah Nabi SAW mulai digotong ke dalam kubur. Betapa dia ingin mengucapkan selamat tinggal dan menyentuh wajahnya untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, Muawiyah mendapat ilham tanpa sepengetahuan orang di sekitarnya. Ia kemudian dengan sengaja menjatuhkan cincinnya ke tubuh Nabi SAW yang sudah berada di dalam kubur. Saat Ali dan 3 orang lainnya bersiap untuk mengisi kubur dengan tanah, Muawiyah segera memperingatkannya, "Wahai Ali, aku menjatuhkan cincinku di sana. Tolong izinkan saya mengambilnya." Ali pun mengizinkannya. Di dalam kubur, Muawiyah tentu tak sekedar mengambil cincinnya. Dengan penuh hormat, ia mencium kening Nabi SAW. Air mata mengalir di pipinya. Perasaan sedih muncul di dadanya. Ali lalu memintanya untuk naik kembali ke atas. Muawiyah pun mendengarkan seruan Ali. Mughirah bin Syubah menyadari bahwa putra Abu Sufyan tersebut sebenarnya sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Sebab
Dengan begitu, dirinya dapat melihat wajah Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya. Mughirah juga ingin melakukan hal serupa. Saat Ali sedang teralihkan, sahabat Bani Saqif langsung menjatuhkan cincinnya ke dalam kubur. Dia kemudian meminta izin untuk mengambilnya. Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah SAW. Mughirah bin Syubah. Ali membolehkannya. Kemudian turunlah Mughirah ke dalam liang lahat untuk menjumpai jenazah Nabi SAW. Katanya, setelah mencium kening sang Khotamul Anbiya wal Mursalin, sungguh aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah SAW. Ia lantas kembali ke atas. Setelah itu, kuburan ditutup dengan tanah. Bilal bin Rabah memercikkan air dari wadah geriba di kekuburan. Dimulai dari arah kepala, ia kemudian menaburkan kerikil yang diperolehnya dari halaman rumahnya ke dalam makam Nabi SAW. Akhirnya, kuburannya ditinggikan sedikit, sekitar 1 inci di atas tanah. Muhammad Hussein Haikal dalam buku Sejarah Hidup Muhammad 1965 menuturkan pengalaman seorang Ummul Mukminin, Aisyah binti Abu Bakar, pada jelang momen wafatnya Nabi SAW. Katanya, terasa olehku, Rasulullah SAW sudah terasa berat di pangkuanku. Kuperhatikan air mukanya, ternyata pandangannya menatap ke atas seraya berkata, Bali ar-rafiqil a'la mina al-jannah. Dengan sahabat-sahabat dari surga, yakni para nabi dan orang-orang soleh. Kataku, engkau yang telah dipilih, maka engkau memilih. Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Rasulullah pun wafat sambil bersandar antara dada dan leherku. Demikianlah kisah tentang orang terakhir yang menyentuh jasad Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dan juga bertambahnya kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.